شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sesuatu yang paling berharga, yaitu iman, hidayah, petunjuk untuk memeluk agama Islam, petunjuk dan kemudahan untuk bisa mendatangi masjid ini dalam rangka untuk memperbaiki iman dan takwa kita. Marilah kita gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki iman kita dan mensucikan, membersihkan hati kita, agar kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat dari penyakit, hati yang apabila mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan wasiat-wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergetar dan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbarui terus iman kalian dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat. Setiap kita membaca Al-Fatihah sejatinya adalah usaha kita untuk membersihkan iman kita, untuk menguatkan kembali iman kita. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Dan ibadah itu tentu berat, tentu perlu kesabaran. Maka iyyaka nasta'in, maka kami memohon kepadamu ya Allah pertolongan. Semoga yang kita lakukan pada siang hari ini, duduk kita di masjid ini mendengarkan ayat-ayat Allah, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur." Milik Allah Subhanahu wa taala mulkus samawati wal ard. Kerajaan bumi dan langit. Wa ila Allahi turja'ul umur. Semua urusan kembali kepada Allah. Semua asal mulanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila fin nahar wal yulijun nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala yang memunculkan, mendatangkan malam setelah siang dan mendatangkan siang setelah malam. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur. Maknanya alimun, sangat mengetahui apa yang ada di dalam sudur kita, ada di dalam dada kita. Allah Subhanahu wa taala tadi mengungkapkan adanya malam dan siang, siang dan malam. Sebagaimana iman kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang.
Maka hendaknya kita melakukan ketaatan-ketaatan amal soleh untuk menjaga iman tetap kuat. Untuk melakukan sholat 5 waktu, datang ke masjid, baca Al-Quran, berzikir. Sebentar lagi kita akan puasa dalam rangka untuk jadidu imanakum, untuk memperoleh iman kita. Sebagaimana datangnya malam dan siang, siang dan malam, sehat, sakit, tua, muda, kemudian akan datang masa kita kaya, masa kita miskin, masa kita penuh masalah, masa kita penuh dengan kelapangan, dengan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa iman kita perlu untuk diperbarui terus-menerus. Kata Allah selanjutnya, wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ada di dalam sudur kalian, di dalam dada-dada kita. Iman yang ada di dalam dada kita, level iman, kekuatan iman dan ketakwaan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di dalam setiap dada kita. Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Aminu billah, berimanlah kepada Allah. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang mukmin yang sudah beriman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aminu, berimanlah kalian? Artinya bahwa kita perlu untuk menguatkan iman kembali. Iman tidak hanya diucapkan dalam lisan, hanya mengatakan saya beriman, saya agama Islam. Tapi iman perlu diperbaiki terus. Iman perlu diperbarui terus kekuatannya agar kita selamat di dunia dan akhirat. Kita harus memperbaiki iman kita sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum. Iman ini perlu untuk diperbarui. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan infakkan, sumbangkanlah, keluarkanlah mimma ja'alakum mustakhlafina fih, apa yang sudah dijadikan oleh Allah amanah kepada kalian, apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kalian. Mustakhlafina fi artinya uang yang dititipkan, sifatnya sementara. Umur yang dititipkan kepada kita, sifatnya sementara. Kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, dititipkan kepada kita, sifatnya sementara. Kekuatan, kemampuan, tenaga, pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sifatnya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menginfakkan sedikit saja, sebagian dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang berinfak di antara kalian akan mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar. Dan infak ini perlu kesabaran, infak ini perlu keikhlasan. Menginfakkan tenaga kita, ada tenaga kita yang perlu butuh bantuan, segera kita infakkan tenaga kita. Kita tidak punya uang, berikan kemampuan kita. Ada yang berinfak dengan kata-kata yang baik, menghibur orang yang sedang kena musibah, menghibur orang yang sedang bangkrut, menghibur orang yang sedang sedih. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segera infakkan. Tidak perlu menunggu rekening kita banyak, tidak perlu menunggu kekayaan aset kita banyak. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setan selalu menghalangi. Yang namanya setan selalu menghalangi manusia, menghalangi kita semua, dan membuat bayangan-bayangan negatif bahwa kita apabila berinfak maka aset kita akan berkurang, kekayaan kita akan berkurang, keluarga kita nanti akan kesusahan, usaha kita akan bangkrut, bisnis kita akan mundur, usaha kita akan lesu. Ini akan diberikan oleh setan, menghalangi fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman seterusnya, "Wa ma lakum la tu'minu billah." Wa ma lakum, apa yang salah di dalam diri kalian? Al-Qur'an adalah pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman wa ma lakum, yang artinya dalam bahasa kita, apa yang salah dalam diri kalian? Kenapa kalian tidak mau membaca Al-Qur'an?
Kenapa kalian tidak mau sholat? Kenapa kalian tidak mau berinfak? Padahal semua yang kalian nikmati ini adalah pemberianku. Yang aku minta adalah sedikit. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada kalian banyak. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian adalah banyak sekali. Kalian diminta sedikit saja. Kenapa kalian menahannya? Wa ma lakum alla tunfiqu. Kenapa dengan diri kalian? Wa ma lakum la tu'minu billah. Kenapa kalian tidak beriman? Tidak beriman dengan surga. Artinya keyakinan kita terhadap pahala Allah, keyakinan kita terhadap surga, keyakinan kita terhadap jannah sangat lemah sehingga membuat ibadah kita ini sangat lemah. Meremehkan sholat. Sholat diberikan waktu setelah kita bekerja, setelah kita serius bekerja dalam mencari uang, mencari nafkah, kita sangat serius sekali. Tapi ketika urusan akhirat, urusan sholat, kita jadikan waktu paling akhir. Tidak kita jadikan sebagai prioritas. Tidak kita jadikan sebagai jadwal utama kita dalam mengaji, dalam beramal soleh, dalam infak, kita akhirkan. Wa ma lakum alla tu'minu billah. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya dan juga kepada diri jamaah semuanya. Wa ma lakum la tu'minu billah. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Dan Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Rabb kalian. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Dan engkau telah mengambil perjanjian. Kita semua sebelum turun di dunia ini diambil perjanjian, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh dikumpulkan oleh Allah, ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bukankah kalian itu harus taat kepadaku? Bukankah kalian adalah hamba yang harus taat kepadaku? Qalu bala syahidna. Ya Allah, benar. Kami bersaksi dan bersumpah bahwa Engkau adalah Rabb kami. Ini adalah perjanjian kita di akhirat. Yang kemudian kita diturunkan di dunia. Kemudian kita lupa. Kemudian kita tersibukkan dengan dunia. Kemudian kita fokus kita hilang dengan kemewahan dunia, dengan keindahan dunia. Sebagian di antara kita, saudara kita mungkin yang belum muslim, kemudian menjadi muslim, bersyahadat. Ini termasuk akhadha mitsaqakum. Mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sudah berjanji kepada Allah, malakum la tu'minu billah. Kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah. Dia yang menurunkan Al-Qur'an. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Al-Qur'an. Kalau kalian beriman, kembalilah kepada Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an, memahami kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kalian tidak mau, wa ma lakum la tu'minu billah. Kenapa kalian tidak mau? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pesan-pesan yang sangat berharga untuk menyelamatkan perjalanan kalian. Kita semua berjalan di dunia ini, berjalan menuju Allah. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada hablullahil matin, kepada Al-Qur'an, maka kita tidak akan selamat dan kita akan terseret dengan rayuan-rayuan setan, dengan fitnah-fitnah dunia. Ujian-ujian di dunia ini sangat banyak sekali. Ujian harta, ujian wanita, ujian jabatan, berbagai macam ujian. Kalau kita tidak berpegang kepada Al-Qur'an, maka kita akan mudah sekali tersesatkan oleh iblis dan bala tentaranya. Aqulu qouli hadza wastami'u min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kembali pada khutbah yang kedua ini, mari kita meningkatkan dan memperbarui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus berusaha untuk belajar kembali kepada Al-Qur'an. Kita usahakan umur yang tersisa ini, umur yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, masa muda, masa di mana akal kita ini masih encer, masih sehat, kita gunakan untuk mempelajari Al-Qur'an. Jangan jadikan Al-Qur'an itu sebagai prioritas paling akhir, tapi kita gunakan untuk amal soleh. Jadwalkan dalam setiap minggu kita untuk belajar Al-Qur'an.
untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu tenang apabila mendengarkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai penenang, Rabi'a qulubina wa nuru sudurina, penyejuk hati kita dan penerang, pencerah bagi hati kita. Mari kita tutup dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin.